menjalani kehidupan dunia ini. Sampai-sampai orang-orang yang mengejek-ngejek kita itu pun kaget melihat kita, kok orang ini tenang aja ya. Ya karena ketenangannya bukan dari obat, ketenangannya bukan dari doktrin. Ketenangannya adalah muncul dari dalam diri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini, kunci mencapai puncak bahagia dan ketenangan hati. Pembahasan pertama adalah apa itu bahagia. Bahagia menurut Islam dengan bahagia menurut pakar psikologi berbeda. Bahagia menurut pedagang adalah ketika modal dengan seminim-minimnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahagia menurut petani adalah ketika tanah yang digarap itu berhasil untuk tumbuh tanaman, berbuah, berputih, dan lain sebagainya. Sedangkan bahagia menurut Islam adalah tuma'ninatul qalbi. Tuma'ninatul qalbi diambil dari kata tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah dalam sholat itu adalah ada masa tenangnya. Jadi bukan tegak, ruku, berdiri, sujud, duduk, sujud, bukan gitu. Ada tenang. Tuma'ninatul qalbi artinya hati yang merasa tenang. Itu pembahasan pertama. Makna bahagia dalam Islam adalah tuma'ninatul qalbi, hati yang merasa tenang. Hati yang merasa tenang itu disebabkan oleh karena materi, karena duit, karena prestasi, karena lulus pegawai, karena dapat bonus dan lain sebagainya. Dia merasa tenang, tapi tenangnya itu sebentar, sejenak. Maka ini semua adalah ketenangan-ketenangan palsu. Jadi yang dimaksud dengan ketenangan yang benar adalah ketenangan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mau kita inginkan itu. Ada rasa ketenangan di dalam hati. Tuma'ninatul qalbi, ada rasa tenang. Atau disebut juga dengan sakinah. Diambil dari kata sakanal lailu, malam yang tenang. Laut kalau dia tidak berombak, tidak bergelombang, disebut dengan sakana, tenang. Maka sakinah, keluarga yang tenang, artinya suaminya tenang, istrinya tenang. Tuma'ninah dalam sholat adalah tenang. Jadi kita kadang melihat orang itu bisa, dia tenang, kita pun jadi ikut tenang. Ada orang yang tidak tenang, stres, kita pun di dekat dia ikut. Jadi pengaruh orang ke kita juga luar biasa. Saya merasakan itu. Ada orang-orang yang kalau saya duduk di samping dia jadi tenang. Tapi ada orang yang sibuk tidak menentu, kita pun menjadi tidak tenang. Jadi definisi tenang dalam Islam adalah tuma'ninatul qalbi atau sukunul qalbi, hati yang tenang. Dua. Pembahasan kedua, di mana letak ketenangan itu? Apakah ketenangan itu di lisan atau di mata atau maka ketenangan itu letaknya dalam Al-Quran disebut huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Fi qulub, kalau satu qalb, kalau banyak qulub. Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi ketika diturunkan Allah ketenangan itu, maka kalau sudah hati tenang, ngomongnya jadi tenang. Maka kalau kita lihat doa Nabi Musa alaihissalam, yang pertama dimintakan tenang hati. Rabbi syrah li sadri. Hatinya dulu tenang. Setelah hatinya tenang, wa yassir li amri, mudah urusan. Setelah mudah urusan, wahlul uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang menghalangi lidah saya untuk bicara.
yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang saya ucapkan. Nah, jadi bagaimana kita menata hati. Risau, gondok, marah, hasad, dengki, kufur, nifak, itu letaknya semua di dalam hati. Begitu juga dengan ketenangan, itu juga letaknya di dalam hati. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza sholahat, kalau dia tenang, sholahal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Nah, jadi kita tenangkan hati. Kemudian yang ketiga, dari mana datang ketenangan itu? Ketenangan itu datangnya dari Allah. Jadi kita sifatnya hanya menerima saja. Kita siapkan mangkoknya, cawannya, gelasnya, lalu kemudian airnya datang turun. Cawannya ini hati, airnya itu ketenangan. Allah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang ingin tenang, makan obat pil, obat tidur. Ingin supaya hatinya tenang, pakai narkoba, pakai ganja, pakai lem kambing, bersemedi, kemudian banyak cara yang menurut mereka itu mendatangkan ketenangan. Tapi itu adalah ketenangan yang semu. Dia mungkin sejenak, sebentar, habis itu kacau lagi. Maka dipahami bahwa ketenangan itu datang dari Allah. Ya mintalah kepada pemilik ketenangan. Nah, yang keempat, apa saja yang membuat hati itu tenang? Apa yang membuat hati kita itu menjadi tenang? Yang membuat hati tenang yang pertama adalah ilmu. Yang membuat hati yang menjadi tenang itu ilmu. Ilmu artinya tahu. Kita datang ke kantor, kita tidak tenang ini. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden ada atau tidak ada. Tapi begitu kita dikasih tahu sama staf, mohon maaf ya Pak, nanti insya Allah Bapak Menteri, Bapak Presiden akan datang jam 8. Insya Allah sebentar lagi datang, sudah di jalan. Nah, pengetahuan itu membuat tenang. Nah, itu makanya kita mesti tahu. Tahunya itu dari mana? Ya dari orang yang punya pengetahuan, makanya ngaji dari ulama. Nah, jadi pengetahuan bisa menenangkan orang. Orang akan berangkat pergi umroh tidak tenang. Tapi begitu dikasih tahu, insya Allah visa sudah turun, dan nanti insya Allah kita akan berangkat, tiket semua, hotel sudah oke. Jadi pengetahuan itu mendatangkan ketenangan. Nah, bagi seorang muslim, dari mana pengetahuan itu? Ya dari ustadz, dari kiai, dari guru, dari habib. Terus datangnya pengetahuan itu mana? Dari Al-Quran. Kenapa kita nggak langsung aja ke Quran? Ya karena kita nggak mampu. Nah, maka kita tahunya itu membuat kita menjadi tenang. Ilmu. Yang kedua, tidak hanya sekedar tahu tapi yakin. Pembahasan yang kelima adalah keyakinan membuat orang menjadi tenang. Ada razia lalu lintas. Tapi kita sudah helm sudah, STNK, BPKB, pajak semua sudah, surat-surat standar, kemudian pakai sepatu, ikut aturan lalu lintas, SIM kita pun sudah kita urus. Maka kita amat sangat yakin. Tapi kalau kita nggak yakin, nah, jadi setelah tahu ada keyakinan.
Maka kita yakinkan diri kita bahwa saya benar, karena kalau tidak yakin bahaya. Yang keenam yang membuat kita tenang itu adalah bersangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai. Sudah nunggu dari jam berapa, Pak? Nunggu dari tadi. Kenapa dia tenang? Karena dia husnuzon bahwa saya di sini nih ada berkahnya, dan nggak mungkin kiai menyia-nyiakan saya. Pasti nanti dia datang sebentar lagi. Nah, jadi selalu husnuzon. Tapi kalau suuzon, ya jangan di luar kota nih, jangan-jangan ada tamu khusus nih, jangan-jangan itu nggak tenang. Jadi kalau husnuzon kepada manusia saja mendatangkan ketenangan, apalagi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi menikah dengan orang yang sudah digadang-gadang, itu bisa stres orang, bisa depresi, mengalami goncangan. Tapi kalau dia fahami bahwa saya husnuzon sama Allah, mungkin Allah akan berikan yang lebih baik, mungkin Allah sudah menyiapkan orang terbaik, mungkin Allah menyelamatkan saya dari takdir jelek. Jadi selalu berpikir baik, positif tentang Allah. Karena Allah maha baik. Nggak akan mungkin Allah menganiaya. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menganiaya walaupun sebesar biji sawi. Nah, jadi ketika orang punya pemahaman tentang husnuzon ini, pilkada. Itu kalau husnuzon kepada Allah, ya mungkin ikhtiar saya kurang. Mungkin menurut ilmu Allah saya belum mampu. Mungkin selalu kemungkinannya itu adalah husnuzon kepada Allah. Mungkin dunia ini tidak cocok untuk saya. Mungkin pahalanya saya sudah dapat karena niat mau jadi pemimpin yang adil. Itu akan mendatangkan ketenangan. Kalau tidak, dia akan depresi, akan stres, akan ketakutan, akan banyak hal. Makanya kita disuruh husnuzon. Ana, kata Allah, indah husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi bagaimana kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bersangka baik, maka insya Allah Allah pun akan membalas dengan baik. 7. Meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, takdir. Maka keyakinan kepada takdir ini mendatangkan ketenangan. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa rusulihi, kepada rasul, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Jadi ketika orang sudah bisa sampai pada level tingkat pemahaman, ya ini takdir. Ini sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qadar Allah takdir. Jadi waktu saya masih sekitar SMP, tahun-tahun 90 sampai 93, saya membuka lemari. Dapat saya lah buku warna hijau, sampulnya, tulis ceritanya tentang orang di Amerika yang stres, depresi. Kemudian kata psikolognya, coba kamu pergi ke gurun Arab Badui. Akhirnya dia naik pesawat dari Amerika pergi ke tempat orang Arab Badui. Sampai di tempat Arab Badui ini, dia nggak sebut negaranya,
Sampai di airport, landing, dijemput pakai mobil pickup. Orang Arab Badui ini pakai mobil pickup. Tiba-tiba di tengah jalan ban pecah. Bam, pecah ban. Dia udah stres. Karena dia orangnya stres, depresi. Tiba-tiba dia lihat orang Arab Badui ini ketawa-ketawa. Mobil itu jalan pakai ban 3, depan 2, belakang 1. Mereka duduk di yang ada bannya, yang nggak ada ban itu dibiarkan kosong biar supaya mobilnya jangan miring. Maka jalanlah mobil pakai 3 ban. Kemudian dia tanya, kenapa kalian nggak stres? Kata mereka, maktub. Dia nggak bisa bahasa Arab, tapi orang Arab itu bilang maktub. Maktub dalam bahasa Arab artinya tertulis. Sudah tertulis dahulu di Lauhil Mahfuz bahwa ban kita pecah ya. Mau apa lagi? Ya udah ban pecah, maktub. Dah, habis itu sampai di kemah. Dia tinggal di kemah melihat orang Arab Badui ini hidup. Tiba-tiba datang angin panas. Angin kencang, panas. Tiba-tiba kambing-kambing ini banyak yang mati. Beberapa kambing diselamatkan. Sebelum kambing ini mati, disembelih. Dia stres. Kambing bergelimpangan. Tapi dia lihat orang Arab Badui, nyantai aja. Dia tanya lagi, kenapa kalian nggak stres? Kata orang Arab Badui, maktub. Angin panas datang, itu sudah takdir kita. Bahwa kemudian kambing ini mati, iya, yang sempat kita potong itu rezeki kita. Yang tidak sempat, itu rezeki hewan yang ada dalam tanah. Jadi lambat laun, perlahan-perlahan, lama-lama hilang stresnya, depresinya dengan satu keyakinan. Dia tidak cerita dia masuk Islam. Karena buku ini ditulis oleh orang yang tidak Islam. Yang nulis bukunya judulnya Chicken Soup. Chicken, satu mangkok ayam, satu mangkok sup ayam for the soul. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Jadi biasa orang lelah, letih, itu kalau makan sup ayam jadi semangat. Begitu juga dengan jiwa yang kering, yang udah capek, lelah. Itu membaca buku ini. Dan saya baca buku itu, iya juga ya. Jadi bagaimana keyakinan tentang takdir itu. Dan di dalam agama Islam, takdir itu termasuk rukun iman yang keenam. Jadi kalau ada orang tidak percaya takdir, itu rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini perlu diluruskan. Percaya takdir ini setelah usaha, setelah ikhtiar. Jadi jangan sebelum ikhtiar. Kalau sebelum ikhtiar ini nanti pemahaman takdir ini jadi jahat. Bisa melegitimasi orang pemalas, orang buat dosa, lalu dia katakan takdir. Enggak begitu. Konsep takdir dalam Islam itu setelah kita ikhtiar, usaha, lalu terjadi sesuatu yang di luar kendali atau kita tidak inginkan, maka kita katakan maktub, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya ungkapan lain dari makna bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Sururul qalbi, hati menjadi senang, bahagia, bimururil qada, dengan berlalunya takdir. Jadi ketika takdir yang sudah tertulis itu dilewati, tapi hati merasa tenang. Kenapa tenang? Ya, karena husnuzon sama yang nulis takdir. Kenapa tenang? Ya, karena ada keyakinan kepada yang nulis takdir. Kenapa tenang? Karena ada pengetahuan. Pengetahuan berubah menjadi keyakinan. Keyakinan berubah menjadi prasangka baik. Prasangka baik terhadap tulisan takdir mendatangkan kebahagiaan. Maktub, sudah tertulis takdir. Jadi agama Islam ini kalau kita renungkan, kita fahami, kita amalkan, insya Allah dia mendatangkan satu ketenangan yang luar biasa. Karena orang kalau sudah tidak tenang, ya bawaannya kecewa, sakit hati, marah-marah. Sekarang kita menghadapi orang yang letih. Badannya tidak lelah, tapi jiwanya itu lelah.
Orang kalau jiwanya lelah, ya bawaannya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Mudah putus asa, stres, depresi, bunuh diri, menembak atasan, membunuh kawan, jadi psikopat. Jadi jiwanya ini disehatkan. Dan kalaupun kita tidak Islam, na'udzubillah, tetap juga kita disuruh untuk menjaga jiwa. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, jiwanya dulu. Maka membangun jiwa ini, inilah tugas agama dengan para tokoh agama. Nah, jadi kalau bisa kita jaga ini dengan keyakinan tentang takdir. Yang kedelapan, itu adalah ridho. Ridho itu istislam, penyerahan yang seutuhnya. Ridho itu begini, bagaimana mayat ketika dimandikan kan nggak ngelawan. Itu ridho namanya. Tangannya diginikan, hidungnya dikorek pakai kain putih, telinganya digosok, matanya ditutup, diikat, nggak ngelawan. Itulah ridho. Jadi kalau sampai pada level ridho kepada Allah, makanya ahli-ahli zikir itu slogannya, ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, aku ini mencari ridhamu, saya ini mencari ridha Allah. Jadi kalau kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita ridha, sebetulnya udah kita ucapkan setiap subuh, raditu billahi rabba, saya ridha kepada Allah, wabil islami dina, saya ridha menerima Islam, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul saya, wabil Qur'ani imama, saya ridha Al-Quran sebagai imam saya, sebagai pedoman saya, waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Nah, jadi ketika kita sudah ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan takdir, ridho dengan semua yang kita lihat, itu akan mendatangkan ketenangan menjalani kehidupan dunia ini. Sampai-sampai orang-orang yang mengejek-ngejek kita itu pun kaget melihat kita, kok orang ini tenang aja ya. Ya karena ketenangannya bukan dari obat, ketenangannya bukan dari doktrin. Ketenangannya adalah muncul dari dalam diri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan. Yang kesembilan adalah jangan pernah merasa aku, ego, menghilangkan keegoan. Maka dalam Islam itu selalu insya Allah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Selalu menyertakan Allah, itu akan mendatangkan ketenangan. Apa sih bedanya orang bertuhan dengan nggak bertuhan? Kalau orang bertuhan, kalau dia sukses, dia akan katakan ini dari Allah. Na'udzubillahnya kalau dia gagal, dia akan katakan menurut Allah ini yang terbaik buat saya. Tapi kalau orang nggak bertuhan, ketika dia beruntung, dia bilang ini karena saya ini. Begitu gagal, dalam psikologisnya itu dalam sekali, dan selalu menyalahkan diri. Ini karena kamu, ini karena kamu, ini karena kamu. Itulah yang menyebabkan orang bisa ngomong sendiri. Nah, maka cepat kita mengembalikannya kepada Allah. Istirja itu mengembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keegoan, keakuan, ananiyah. Itulah yang membuat orang
Ketika berhasil, dia akan euforia, pede-pedenya, sesenang-senangnya. Ketika gagal, bunuh diri. Karena dia seperti teori pantulan. Kalau mantul ke sininya ini, maka pantulan ke sini juga kuat. Ketika mantul ke sininya, karena saya, maka begitu pantul kemari juga kuat luar biasa. Nah, maka sebagai seorang muslim, hilangkan keananian, hilangkan keakuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10. 10, jangan pernah bosan bahwa berdoa. Orang berdoa itu yakin bahwa Allah ada. Orang berdoa itu adalah orang yang ketika dia yakin Allah perhatian, Allah menolong. Jangan pernah lupa berdoa. Ya Allah, tolong aku. Letih udah berdoa banyak kali Pak Ustaz. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 10 tips untuk meraih kebahagiaan. Dari mulai definisinya, letaknya, dari mana datangnya, apa usaha kita untuk memperolehnya. Apakah saya bahagia? Saya bahagia, saya tenang. Karena saya yakin semuanya pengaturan Allah. Ada baik, ada tidak baik, ada menang, ada kalah. Tapi bagi saya, semuanya menurut Allah baik. Menurut saya yang itu tidak baik. Kalau menurut Allah ya baik. Makanya bagaimana kita memandang dengan pandangan Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang terus mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Kalau aku sudah cinta kepadanya, dia akan memandang dengan pandanganku. Kalau memandang dengan pandangan Allah kan nggak ada yang jelek, semua baik. Kan kita yang mengatakan, ini menang, ini kalah, ini berhasil, ini gagal. Kalau dalam pandangan Allah semua baik, maka kita, ya menurut Allah, yang terbaik buat saya ini ya ini. Nah, itu. Sekarang jam 7.22. Tadi kita mulai jam 7 kurang 10. Sebagaimana biasa, 30 menit materi. Setelah itu kita tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA atas tausiah dan ceramah yang sudah beliau berikan. Masya Allah, luar biasa sekali, ada 10 poin, ya, 10 poin kunci menggapai puncak kebahagiaan dan ketenangan. Alhamdulillah, semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita catat dan bisa kita ingat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, sedikit ada kesempatan bagi para jamaah semua. Sebelum kita akhiri, ada sekitar waktu beberapa menit sampai jam 7.50 untuk yang ingin Q&A atau bertanya. Silakan pertanyaan teknisnya boleh disampaikan lewat kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Silakan. Dari para jamaah ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, baik, sedikit meluruskan, mohon maaf untuk pertanyaan, mohon tidak di luar tema ya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi untuk pertanyaan, mohon maaf, untuk yang disampaikan pertanyaannya, mohon jangan bertanya di luar tema, supaya pembahasan kita malam hari ini lebih produktif dan lebih bermanfaat sesuai dengan temanya. Baik, Alhamdulillah sudah bertanya Ustadz. Terkait yang pertama adalah, Ustadz mau tips untuk doa supaya bisa mendapat ketenangan.
Kepada Ustaz Profesor Haji Rasima, kami persilahkan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tenang, susah, bahagia, sengsara, lapang, sempit. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Qalb artinya berbolak-balik. Bolak-balik, kan? Pagi, petang, siang, dalam hitungan detik dia bolak-balik. Kadang bangun tidur kita suntuk aja bawaannya. Tapi kadang kita bahagia aja. Lapang aja hati kita. Memang unik. Dia ada di dalam badan kita tapi kita tidak bisa. Kalau tangannya bisa saya kontrol. Tangannya bisa saya kontrol bergerak atau tidak ke kanan atau ke kiri. Mata juga bisa saya kontrol, tapi hati saya nggak bisa. Maka mengontrol hati itu milik Allah. Maka minta sama dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Dan Allah kasih satu tips, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, salawat zikir, baca Quran zikir, salat sunat zikir. Maka ya kita baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Insyaallah dia mendatangkan ketenangan. Zikir kalau bingung terlalu banyak, kata guru saya 3. Zikir yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Zikir yang ketiga tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau itu sudah kita usahakan, kita sudah siapkan cawannya, kita husnuzan, Allah akan mengirimkan ketenangan itu ke dalam hati kita. Selalu minta, tenangkan hatiku ya Allah, berikanlah ketenangan ya Allah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan buat kita semua insya Allah. Demikian, barakallah. Terima kasih buat guru atas jawabannya. Semoga bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan kepada kita. Baik, masih ada waktu sedikit untuk bertanya. Pertanyaan kedua Ustadz, mohon izin, yaitu adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana supaya saya bisa ridho dan ikhlas dalam membantu almarhum ayah saya dalam menyelesaikan segala sangkutan selama di dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Orang yang meninggal dunia, ahli warisnya tidak boleh membagi harta warisan sebelum dilakukan min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiatnya. Keluarkan wasiat, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Jadi kalau dia ada uang 1 miliar, berapa dulu wasiatnya? Dia ada wasiat untuk masjid, wasiatnya nggak boleh lebih dari 1/3, jadi keluarkan 333. Kemudian ada hutang, baru dibayarkan hutang dari warisan itu, maka jangan bagi dulu. Setelah keluar wasiat dan warisan, baru dibagi ke ahli waris. Setelah keluar wasiat dan hutang, baru dibagi ke ahli waris. Nah, ternyata habis uang ini untuk bayar hutang, dan ahli waris nggak dapat. Apakah anak wajib membayarkan untuk orang tuanya? Nggak wajib. Anak, istri, suami tidak wajib membayarkan hutang almarhum dari uangnya sendiri. Nggak. Tapi kalau dia mau bantu, bagus. Jadi jangan, bukan wajib. Jadi kalau dia mau bantu, saya sebetulnya nggak wajib Ustadz, tapi saya mau bantu.
Saya mau bantu almarhum. Bagus, bernilai sebagai sodakoh. Nah, oke. Sekarang ada yang mau bantu. Mau membantu almarhum. Bagaimana supaya hati saya senang? Hati saya tenang dengan melakukan ini. Ya, kita tenang melakukan itu karena yang menyuruh, yang akan membalas kita Allah. Bagaimana tenangnya Qais ketika sampai ke kampung Laila. Qais dengan Laila tidak menikah. Maka lahirlah syair-syair. Semua perempuan yang kulihat adalah Laila. Semua kulewati kampung ini seakan-akan aku sedang bertemu dengan Laila. Jadi kalau kita senang dengan Allah, ya apapun yang dia suruh kita senang karena kita tidak melihat sebagaimana Qais tidak melihat kampungnya, tidak dia melihat. Yang dilihatnya adalah Laila. Jadi kalau cinta kepada manusia sebegitu dalamnya, apalagi cinta kepada Allah. Nah, jadi lakukan dengan penuh kasih sayang, sayang ke orang tua, dan sayang kepada Allah. Insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan. Ilmu, yakin, husnuzon, takdir, ridha, tidak ada keakuan, berdoa, berzikir. Mudah-mudahan Allah menurunkan ketenangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Guru atas jawabannya. Baik. Masih ada waktu sedikit untuk melanjutkan pertanyaan, Ustaz. Mohon izin. Pertanyaan selanjutnya adalah, itu izin bertanya Ustaz, bagaimana untuk orang, ini mungkin pertanyaan sangat umum sekali, bagaimana untuk umat muslim yang sudah beribadah namun ternyata masih belum mendapatkan ketenangan? Itu kira-kira kenapa Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, ketenangan saya kan nggak bisa saya ceritakan. Ketenangan saya nggak bisa saya ceritakan dengan jamaah. Ketenangan yang dirasakan jamaah juga saya nggak tahu. Jadi banyak sekali orang merasakan saya ini nggak tenang. Sebetulnya dia sudah tenang. Karena ini kan masalah perasaan. Kalau baju, saya dulu sudah dapat seragam, ini seragamnya. Kamu udah dapat atau belum? Bisa dilihat. Ketenangan itu kan abstrak. Nah, jadi dipahami dulu bahwa boleh jadi yang kita anggap tidak tenang. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang kafir, orang stres, orang depresi, orang gila, kita ini jauh lebih tenang. Kita sholat, tenang. Kita sholawat, tenang. Kita zikir, tenang. Namanya hidup pasti ada cobaannya. Pasti ada gejolaknya. Nggak ada hidup orang ini mulus-mulus aja. Nah ini jadi dipahami dulu, mungkin kita udah tenang. Sama seperti orang, saya belum dapat rezeki nih. Karena menurut dia rezeki itu uang. Padahal punya istri solihah rezeki, punya suami yang baik rezeki, punya anak rezeki. Sebetulnya dia udah dapat rezeki, cuman dia tidak menganggapnya rezeki. Dia sebetulnya udah tenang, cuman dia tidak menganggap itu sebagai ketenangan. Nah, dipahami dulu tenang. Lalu kemudian, bagaimana sudah ibadah kok nggak tenang-tenang? Kita selalu menyalahkan diri kita. Berarti yang salah ini saya, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang rukun, mungkin kurang syarat. Jadi bukan kita mendesak Allah. Kenapa nih Allah? Hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan karyawan dengan atasan. Hubungan kita dengan Allah itu ya istislam, berserah diri. Hanifan, condong kepada kebenaran, musliman. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sholat saya kurang khusyuk, wudhunya kurang sempurna, sehingga saya belum dapat ketenangan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih ada sekitar 10 menit untuk melanjutkan pertanyaan. Mohon izin lagi Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah, izin Tuan Guru, bagaimana kita memberikan energi ketenangan
kepada orang lain, meskipun diri kita sendiri pun masih belum bisa tenang, Ustaz. Terima kasih. Ketika terjadi sesuatu itu, kita langsung ingat Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nanti seperti air yang di dalam gelas, dia kacau, tapi begitu dia mulai tenang, mulai sampah-sampahnya ke bawah, air beningnya di atas. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tahlil la ilaha illallah. Ambil wudu, salat sunat. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lewati proses-proses ini, insya Allah kita tenang. Tapi kalau kita tidak, kita ikuti, kita lawan, ya makin dalam dia. Seperti orang masuk ke pasir hidup, ke lumpur, semakin dalam. Nah, maka Recording in progress. Tunggu sebentar. Baik, amin. Silakan Tuan Guru sama-sama bisa kembali melanjutkan. Yuk. kalau orang tidak cepat kembalinya ke Allah, itu makin dalam. Marahnya makin dalam, kecewanya makin dalam, emosinya makin dalam. Jadi mesti cepat dia mengembalikan kepada Allah. Cepat dia menata hati. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Kalau tidak nanti akan ke dukun, ke klinik, ke jin, setan, iblis. Tapi kalau cepat dia kembalinya ke Allah, astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah orang perlu punya wirid-wirid, punya zikir supaya cepat dia kembali kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz Abdul Somad. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita simpan dulu ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena tidak mungkin cukup waktunya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita melanjutkan pada sesi berikutnya. Baik Ustaz, mohon izin bertanya kembali. Yang terakhir adalah Ustaz ingin bertanya, apakah boleh kita ketika hati tidak tenang, kita menangis dan kita mengeluh dalam tangisan kita? Terima kasih Ustaz. Kita menangis itu disuruh menangis. Kalau belum mampu menangis, cobalah diri untuk menangis. Ada menangis yang spontan, tapi ada menangis yang memaksakan diri akhirnya menangis. Nah, dalam Islam diajarkan, karena menangis itu melembutkan hati. Dia seperti gumpalan yang menyesakkan dada. Orang kalau udah nangis tuh plong. Jadi usahakan untuk sholat tahajud, sholat hajat, di sujud terakhir itu, ya Allah, tolong aku ya Allah. Sampai menangis. Menangis itu bagus. Meneteskan air mata ke tanah, menumbuhkan tanaman harapan, menumbuhkan rasa bahwa doa terkabul. Manusia ini kan yang paling bahaya kalau dia tidak ada harapan. Udah nggak ada harapan lagi. Selama masih ada harapan, nah ketika kita menangis, kita punya harapan. Kalau kita merasa besar, tumbang, nggak ada harapan. Tapi kalau kita merasa lemah, tumbang, ada yang maha kuat, Allah. Maka orang yang menangis, dia sedang menggantungkan harapannya kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Guru Sa'abul Somad atas jawaban-jawaban yang diberikan, atas pertanyaan-pertanyaan juga tadi yang sudah disampaikan oleh para jamaah. Semoga materi yang disampaikan oleh Tuan Guru malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi juga kepada para jamaah yang sudah bertanya,
lewat kolom komentar pada Zoom malam hari ini. Semua akan tetap kita save dan kita simpan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan jawaban dari Ustaz Abdul Somad lewat grup WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya, alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung bersama kita ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Aslam Barabud LC. Alhamdulillah beliau sudah bergabung malam hari ini. Kepada beliau mungkin bisa sedikit menyampaikan sambutan kepada Tuan Guru Abdul Somad. Kepada Ustaz Aslam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan Ustadzna Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Terima kasih banyak sudah membersamai kita di program ngaji bareng bersama Asyafi ini. Jazakumullahu khair, jazakumullahu khairul jazaa. Sami Travel, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah, kebaikan dunia akhirat. Selalu kita dekatkan diri kepada agama, kepada ulama, karena seperti orang di tengah lautan, ombaknya kuat, karangnya tajam. Kalau kapalnya nggak jelas, tenggelam kita. Maka kapalnya itu adalah kapal yang bisa membawa kita ke Pulau Harapan. Kapalnya itu Islam, nakodanya itu ulama, dan kita mesti selalu percaya, yakin. Alhamdulillah kita bisa bersama. Mudah-mudahan kita terus selalu bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz Aslam, para asatidz dan semua jamaah Asyami Travel. Barakallahu fikum. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tuan